Kembali lagi di channel Kertas Hitam, channel yang membahas tentang kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi, yang sudah terpecahkan maupun yang masih menjadi misteri. Semua kasus yang kita bahas di channel ini selalu mengacu pada rilis dari media-media resmi yang beredar di masyarakat, jadi tidak ada data yang kita tambahi, yang kita kurangi, maupun yang kita besar-besarkan, semua berdasarkan apa yang sudah beredar luas di masyarakat. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini supaya kita makin semangat bikin konten-konten tentang kasus kriminal. Kita tayang setiap hari Senin dan Kamis upload video baru, jadi jangan lupa pantengin dan nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi dari kita. Buat teman-teman yang pengen request, bisa langsung DM ke Instagram kita di bawah ini. Kali ini kita akan membahas tentang suatu kasus yang pernah viral pada tahun 2018 tentang kasus hilangnya santri yang ada di Tegal, yang mana setelah 1 bulan menghilang ternyata ditemukan berada di Gunung Slamet dalam kondisi tidak bernyawa. Bagaimana kasusnya? Tonton video ini sampai selesai. Misteri santri yang hilang di Gunung Slamet ditemukan tinggal kerangka setelah sebulan. Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah, dikenal dengan keindahan alamnya sekaligus cerita misterinya yang tak pernah habis. Tapi kali ini kisah yang datang bukan soal legenda, bukan soal mistis, melainkan tentang tragedi yang nyata benar-benar terjadi. Seorang santri muda bernama berinisial AS berangkat mendaki bersama 3 temannya dan tak pernah kembali lagi. Sebulan kemudian ia ditemukan hanya tinggal kerangka. AS berumur 18 tahun, santri dari salah satu pondok pesantren di Tegal. Sosoknya dikenal pendiam, taat, dan tak banyak bicara. Tapi pada Rabu 21 November 2018, AS memutuskan untuk mendaki Gunung Slamet bersama 3 rekannya. Jalur yang mereka pilih, Pos Blambangan Purbalingga, jalur yang cukup populer tapi menantang. Dan yang paling fatal adalah mereka mendaki tanpa izin resmi Simaksi di pos. Sekitar pukul 1 siang, keempatnya mulai mendaki. Cuaca cerah, jalur masih aman, mereka menargetkan pos 9 untuk bermalam. Tapi setelah tiba di sana, entah karena alasan apa, mereka memutuskan untuk langsung turun saja. Turun malam-malam di gunung, keputusan yang sangat berisiko. Dan yang benar saja, sampai di pos 7, mereka tersesat. Karena hari semakin gelap, mereka memutuskan bermalam di sekitar pos tersebut. Tapi keesokan paginya, sekitar pukul 6.30, AS sudah tidak ada di tenda, hilang begitu saja. Ketika temannya panik, mereka mencoba mencari ke sekitar tapi nihil. Kelelahan dan mungkin ketakutan, mereka akhirnya memutuskan turun gunung. Tapi anehnya, mereka tidak langsung melapor ke pihak berwenang. Hari demi hari berlalu, di pondok pesantren, nama AS mulai dipertanyakan. Ia tak pernah kembali. Administrasi pondoknya belum ia selesaikan hingga pihak pesantren mendatangi rumahnya. Dan keluarganya pun mengaku AS sudah sebulan tidak pulang. Saat itulah semuanya sadar, AS benar-benar hilang. Baru pada 25 Desember 2018, tepat sebulan setelah pendakian, 3 teman AS datang ke Polsek Karangreja Purbalingga untuk melapor. Tim SAR gabungan langsung dibentuk, lebih dari 60 orang dikerahkan, polisi, Koramil, Tagana, relawan pramuka, PMI, dan masyarakat sekitar. Mereka menyisir hutan, sungai, hingga jurang di sekitar jalur pendakian. Setelah 2 hari dilakukan pencarian, akhirnya membuahkan hasil. Pada Rabu 28 Desember, sekitar pukul 16.30 sore, di aliran anak sungai Pelus, Desa Limpakuwus, Banyumas, ditemukan jasad manusia. Kondisinya sudah rusak, tinggal kerangka saja. Identitasnya AS, santri yang hilang sebulan lalu. Proses evakuasi berjalan selama 5 jam penuh, menuruni lereng curam hingga pukul 22.45 malam. AS dibawa ke rumah sakit Margono Soekarjo, Purwokerto untuk dilakukan visum. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa AS bisa hilang begitu saja? Apakah ia tersesat dan jatuh? Atau ada hal lain yang tidak bisa diketahui? Hingga kini tidak ada tanda-tanda kekerasan yang jelas. Tapi Gunung Slamet memang terkenal penuh misteri. Banyak pendaki yang tersesat, bahkan hilang.
tanpa jejak. AS mungkin hanya ingin menikmati keindahan alam, tapi nasib berkata lain. Gunung, bagi sebagian orang adalah tempat untuk menenangkan diri, tapi banyak yang lain bisa jadi tempat berakhirnya perjalanan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa di balik indahnya puncak gunung selalu ada bahaya yang menanti jika kita tidak melakukan persiapan dengan proper. Terima kasih sudah menonton episode ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan komen di bawah bagaimana menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi dengan AS. Jangan lupa pantengin channel ini setiap hari Senin dan Kamis kita selalu upload video baru. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kita makin semangat bikin konten-konten tentang kasus kriminal untuk menemani malam-malam kalian. Buat teman-teman yang pengen request tentang kasus yang mau dibahas, bisa langsung DM ke Instagram kita di bawah ini. Thank you for watching.